Hai Sobat Browsing. Saat ini kita berada di salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah, negara Indonesia. Ya, kota itu adalah Surakarta, atau sebagian orang lebih familiar menyebutnya sebagai Kota Solo. Tapi, tahukah kalian kalau dulunya wilayah Surakarta bukan bagian dari Provinsi Jawa Tengah loh? Kok bisa? Tepat setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, terdapat 4 pemimpin monarki dinasti Mataram yang masih berdaulat mandiri atas wilayahnya mengirimkan kawat ucapan selamat kepada Soekarno dan Hatta atas kemerdekaan Indonesia. Kemudian keempat monarki itu mengeluarkan dekret maklumat yang berisi pernyataan bergabungnya wilayah monarki mereka ke dalam negara Republik Indonesia yang baru terbentuk atas kesadaran nasionalisme dan persatuan. Dari 4 pemimpin dinasti Mataram ini, 2 diantaranya lebih awal mengeluarkan dekret resmi kerajaan secara terpisah, yakni pada tanggal 1 September tahun 1945 adalah beliau Raja Kasunanan Surakarta, Sunan Pakubawono XII, dan Pangeran Kadipaten Mangkunegaran, Adipati Mangkunegoro VIII, 4 hari lebih awal dari Sultan Jogja dan Adipati Pakualam yang juga mengeluarkan dekret resmi kerajaannya. Keputusan dari 2 pemimpin monarki itu disambut baik oleh pemerintah pusat dan direspon 5 hari kemudian. Pada 6 September tahun 1945, yakni Swapraja, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran mendapat piagam penetapan daerah istimewa dari Presiden Soekarno. Daerah Istimewa Surakarta atau DIS tercatat dalam sejarah sebagai daerah istimewa pertama yang dibentuk setelah Indonesia merdeka. Yap, benar seperti halnya Yogyakarta, dulunya Surakarta juga merupakan daerah istimewa yang terpisah dari Provinsi Jawa Tengah. Wilayah DIS yang baru dibentuk meliputi wilayah negeri Kasunanan Surakarta dan negeri Praja Mangkunegaran, antara lain wilayah-wilayah kabupaten yang ada pada saat ini, seperti Surakarta atau Solo, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Klaten, dan Sragen. Dengan terbentuknya daerah istimewa Surakarta, maka Raja atau Susuhunan Pakubuwono dan Pangeran atau Adipati Mangkunegoro juga merangkap sebagai gubernur dan wakil gubernur, seperti halnya di Yogyakarta saat ini. Akan tetapi, usia daerah istimewa Surakarta hanya berlangsung singkat, berbeda dengan daerah istimewa Yogyakarta yang masih bertahan hingga saat ini. Lalu apa sebenarnya terjadi saat itu hingga DIS hilang dalam perpetaan Indonesia? Usia daerah istimewa Surakarta yang hanya berlangsung singkat dari 1945 sampai 1946 tidak lepas dari berbagai pergolakan politik di masa itu. Ada 2 aspek yang cukup menonjol dalam pergolakan yang terjadi pada saat itu. Pertama adalah pergolakan monarki, dan kedua adalah pergolakan anti-monarki. Dalam pergolakan monarki tersebut terdapat beberapa sebab. 1. Pergolakan dalam tubuh kerajaan Surakarta akibat masih adanya jabatan patih menyebabkan Sunan Pakubuwono XII tidak dapat leluasa mengakomodasi pergolakan rakyat hingga berujung penculikan dan pembunuhan 2 orang patih. Bahkan Sang Sunan, Raja Surakarta, tak luput dari penculikan yang dilakukan oleh barisan banteng dan mendesak Sang Sunan agar segera menyerahkan kekuasaan pada rakyat. Berikutnya pergolakan monarki yang terjadi di tubuh Kadipaten Mangkunegaran akibat keengganan Adipati Mangkunegoro untuk menjadi wakil kepala daerah istimewa mendampingi Susuhunan sebagai kepala daerah istimewa. Adipati Mangkunegoro menginginkan Kadipaten Mangkunegaran menjadi daerah istimewa sendiri dan tidak berada di bawah Surakarta. Ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Yogyakarta antara Sultan dan Adipati Pakualam sama-sama kompak dalam membangun daerah istimewa. Selanjutnya pergolakan kabupaten dalam monarki di wilayah Surakarta maupun Mangkunegaran karena situasi masa revolusi kemerdekaan dan mosi
Ketidakpercayaan pada dua monarki saat itu akhirnya membuat kabupaten-kabupaten yang berada di bawah pemerintahan monarki melepaskan diri, bergabung secara langsung ke dalam pemerintahan Indonesia, mengakibatkan para penguasa monarki secara de facto kehilangan wilayah dan rakyat mereka. Terakhir adalah pergolakan kepolisian Kerajaan Surakarta dan Praja Mangkunegaran, yang merupakan pembelotan kepolisian monarki dengan bergabung ke Kepolisian Republik Indonesia. Dengan demikian, para penguasa monarki secara de facto kehilangan aparatur pemerintahan mereka. Dalam pergolakan lain, seperti munculnya gerakan anti-Swapraja oleh Barisan Banteng, ada indikasi bahwa gerakan yang terjadi di Surakarta tahun 46 juga ditunggangi oleh kepentingan komunis untuk merebut tanah yang dikuasai oleh pihak monarki. Surakarta saat itu dipenuhi oleh kelompok oposisi, utamanya kelompok kiri garis keras, di mana jika Yogyakarta saat itu merupakan pusat pemerintahan republik, maka sebaliknya Surakarta dijadikan sebagai pusat oposisi oleh kelompok kiri garis keras. Karena tuntutan dan situasi yang semakin tidak kondusif, pemerintah pusat di Jogja mengeluarkan putusan pada 16 Juni tahun 1946 bahwa daerah istimewa Surakarta akhirnya dibekukan. Dan pada 3 Maret tahun 1950 lewat surat, Menteri Dalam Negeri menetapkan Kasunanan dan Mangkunegaran menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Saat ini dua monarki tersebut hanya sebagai simbol pelestarian adat dan budaya di negeri Surakarta. Dan bukan tidak mungkin ke depannya daerah istimewa Surakarta akan dihidupkan kembali, mengingat DIIS statusnya hanya dibekukan, bukan dicabut dan masih ada dalam undang-undang. Terima kasih Sobat Browsing. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta ketuk tombol loncengnya.